Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai KUP dan SPT. Di sini kami akan menjelaskan mengenai istilah-istilah perpajakan, tahun pajak, NPWP, PKP, dan SPT. Halo semuanya, saya Putri Sandela. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara untuk pembangunan negara. Nah, pajak juga sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua yaitu wajib pajak. Apa sih itu wajib pajak? Nah, wajib pajak sendiri merupakan orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, yang ketiga yaitu badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi dagang, politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi politik dan bentuk usaha tetap. Nah, yang keempat yaitu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Nah, yang kelima yaitu tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keenam yaitu bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang ketujuh yaitu pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak, sehingga dalam bagian tahun pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan ada surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, kesembilan yaitu kredit pajak untuk pajak penghasilan, merupakan jumlah pajak yang telah dibayar atau sudah terhitung oleh wajib pajak di awal periode pajak. Yang ke-10 ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, merupakan pajak masukan yang bisa dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak terutang. Selanjutnya yang ke-11 yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, yang selanjutnya yaitu bukti permulaan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa seseorang telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan bukti permulaan, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, yang selanjutnya yaitu penanggungan pajak. Penanggungan pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan serta perhitungannya. Saya Anissa Delia Putri. Setelah tadi dipaparkan oleh rekan saya mengenai istilah-istilah perpajakan, kini kita akan beralih ke materi selanjutnya yaitu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 8, tahun pajak adalah tahun kalender. Meskipun dalam definisinya tahun pajak adalah tahun kalender, tetapi setiap wajib pajak
bisa menggunakan tahun buku sebagai acuannya. Dengan syarat tahun buku memiliki rentang waktu yang sama dengan tahun kalender, yaitu 12 bulan. Ada dua cara untuk menentukan tahun pajak. Yang pertama, tahun pajak sama dengan takwim atau tahun pajak sama dengan kalender. Pembukuannya dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, tahun pajak tidak sama dengan takwim atau tahun pajak tidak sama dengan kalender. Nah, tahun pajak inilah yang disebut tahun buku. Ada beberapa contoh mengenai tahun pajak tidak sama dengan takwim, yaitu yang pertama, pembukuannya dimulai dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022 disebut tahun pajak 2021 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2021. Contoh yang kedua, pembukuannya dimulai daripada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 disebut dengan tahun pajak 2021 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2021. Contoh yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembukuannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 September 2022 disebut tahun pajak 2021 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2021. Setelah tadi memaparkan mengenai tahun pajak, kini saya akan memaparkan materi mengenai NPWP. NPWP atau singkatan dari nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan untuk dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan untuk mencantumkan NPWP. Apabila seorang wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak dengan memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif. Yang dimaksud persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan yang dimaksud persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang memperoleh atau memiliki penghasilan sehingga diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri untuk seorang wajib pajak dibatasi oleh jangka waktu. Yang pertama, bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah usahanya dimulai. Yang kedua, bagi wajib pajak yang tidak memiliki usaha atau tidak memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya memenuhi penghasilan tidak kena pajak, maka wajib mendaftarkan diri maksimal pada akhir bulan berikutnya. Jika seorang wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka wajib pajak tersebut akan menerima sanksi. Dan untuk sanksinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Saya Nindya Kansatyarna, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang berkenaan dengan sanksi, penghapusan NPWP, dan format NPWP. Baik, pembahasan mengenai sanksi. Sanksi dapat dikenakan apabila yang pertama, setiap orang yang sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling sebentar 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Serta denda paling sedikit 2 kali lipat dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali lipat dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Nah, pidana tersebut dapat ditambahkan yang asalnya 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana yang dijatuhkan. Lalu selanjutnya, sanksi dapat dikenakan apabila setiap orang yang melakukan percobaan melakukan tindak pidana menyalahgunakan
atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dapat dipidana dengan pidana penjara paling sebentar 6 bulan dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Baik, selanjutnya mengenai penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari administrasi kantor pelayanan pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila yang pertama, wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Lalu yang kelima, penghapusan NPWP dilakukan jika dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan secara subjektif atau objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan nomor pokok wajib pajak terhadap wajib pajak yang sudah tidak memiliki persyaratan secara subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, penghapusan tersebut dilakukan dalam hal yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga, wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerja atau bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang kelima, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Lalu yang terakhir, wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan milik suaminya. Nah, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Nah, apabila waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dianggap dikabulkan. Baik, yang terakhir pembahasan mengenai format NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Contoh formatnya adalah
xxx Nah, untuk lebih jelasnya mengenai format NPWP, berikut adalah contoh dari format NPWP. Nah, ini adalah contoh dari format NPWP, yang dimana di dalamnya terdapat nomor seri NPWP, yang artinya 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak. 6 digit setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut kantor pelayanan pajak yang diberikan oleh kantor pusat Dirjen Pajak. 1 digit selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP. 3 digit selanjutnya merupakan kode kantor pelayanan pajak terdaftar, dan 3 digit terakhir adalah status wajib pajak apakah tunggal, pusat, atau cabang. Nah, di dalam NPWP juga terdapat nama wajib pajak, terdapat nomor induk keluarga bagi wajib pajak orang pribadi, dan terdapat alamat wajib pajak, serta di sebelah kanan bawah terdapat nama kantor pelayanan pajaknya. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Amanda Priyanita. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Materi yang pertama mengenai pengertian PKP. Apa sih PKP itu? PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak pertambahan nilai wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jika pengusaha yang kena PKP tersebut tidak melaporkan usahanya, maka akan dikenakan sanksi. Yang kedua, tentang fungsi dari pengukuhan PKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, sebagai pengawasan dan administrasi. Lalu materi selanjutnya mengenai tempat pengukuhan PKP. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang pertama, pengukuhan tersebut dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultan perpajakan yang wilayah atau kedudukannya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak tersebut. Yang kedua, kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya mengenai pencabutan pengukuhan kena pajak. Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP jika si wajib pajak mengajukan permohonan untuk pencabutan tersebut. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan dalam hal yang pertama, PKP pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP. Yang ketiga, PKP telah dipusatkan di tempat terutangnya pajak pertambahan nilai di tempat lain. Yang terakhir, PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP. Atas permohonan wajib pajak untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP, Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan tersebut. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, lalu Dirjen Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan pencabutan tersebut dianggap dikabulkan. Baik, saya Nurul Reskianti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai PKP, yaitu sanksi. Sanksi bagi PKP itu sendiri. Nah, di sini terdapat 2 sanksi bagi PKP ya, teman-teman. Nah, sanksi bagi PKP ini yang pertama adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Dan juga ada denda, paling sedikit itu 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan juga paling banyak yaitu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, jadi setiap orang yang dengan sengaja atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau menyalahgunakan
atau juga menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, teman-teman, sehingga seseorang ini akan dikenakan pidana penjara atau membayar denda sesuai yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga nih pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama yaitu 2 tahun. Kemudian ada juga denda paling sedikit yaitu 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak itu 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Nah, pidana itu juga untuk setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Nah, kemudian pidana tersebut itu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat dari 1 tahun terhitung dari sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Kemudian saya akan membahas mengenai SPT, teman-teman. Tahu nggak sih apa itu SPT? Nah, SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini atau surat SPT ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran baik pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT ini memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang tertulis dalam SPT itu harus benar, harus lengkap, dan juga jelas, teman-teman. Nah, wajib pajak juga harus bertanggung jawab nih, teman-teman, atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Dirjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Kemudian ada fungsi dari surat pemberitahuan atau SPT nih. Bagi wajib pajak, bagi pengusaha kena pajak, dan juga bagi pemungut pajak. Nah, bagi wajib pajak sendiri, SPT ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak, SPT ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Nah, kemudian terakhir bagi pemungut pajak. Nah, fungsinya itu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya ada prosedur penyelesaian SPT. Nah, di sini wajib pajak bisa mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak atau juga bisa mengakses dari situs Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, wajib pajak juga harus mengisi surat pemberitahuan ini dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatanganinya juga dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, wajib pajak yang pembukuannya itu menggunakan bahasa asing dan menggunakan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT-nya itu dalam bahasa Indonesia dengan mata uang selain rupiah yang sudah ditentukan. Kemudian, penandatanganan SPT dilakukan secara biasa, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kemudian, ada bukti-bukti yang harus dilampirkan oleh wajib pajak, teman-teman. Yang pertama itu, bagi wajib pajak yang mengadakan pembukuan laporan keuangan, itu bisa berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
Kemudian, untuk surat pemberitahuan masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak pengeluaran, jumlah pajak masukan dan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu yang menggunakan norma perhitungan itu bisa perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian ada juga nih, jika suami dan istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka suami dan istri ini wajib melampirkan perhitungan PPh yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Indriana. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin materi mengenai surat pemberitahuan atau yang biasa disingkat dengan SPT. Poin yang pertama yaitu mengenai pembetulan surat pemberitahuan dan juga pengungkapan ketidakbenaran. Wajib pajak dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, pemeriksaan, dan juga pemeriksaan bukti permulaan. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan ini dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan. Nah, dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi ataupun lebih bayar, dan pembetulannya itu harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kedaluarsa penetapannya. Wajib pajak yang membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar karena dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari belum dihitung penuh 1 bulan. Nah, walaupun telah dilakukan tindak pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut, itu tidak akan dilakukan penyidikan apabila wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, nah, wajib pajak dengan kesadarannya sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan yang pertama itu pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil. Yang kedua, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih besar maupun menjadi lebih kecil. Yang ketiga, jumlah harta menjadi lebih besar maupun lebih kecil. Nah, dan yang keempat yaitu jumlah modal menjadi lebih besar maupun lebih kecil. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini beserta sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. Nah, wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan
dalam hal wajib pajak menerima ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali tahun pajak sebelumnya ataupun beberapa tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan penjualan kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Nah, kemudian poin yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya yaitu mengenai jenis surat pemberitahuan. Nah, untuk jenis surat pemberitahuan ini secara garis besar dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan masa. Nah, surat pemberitahuan masa ini adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Dan yang kedua yaitu surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak ataupun bagian tahun pajak. Nah, untuk surat pemberitahuan ini meliputi yang pertama, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Dan yang kedua, surat pemberitahuan masa. Nah, untuk surat pemberitahuan masa ini terdiri dari surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, dan juga surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Nah, untuk surat pemberitahuan dapat berbentuk formula kertas atau yang biasa dikenal dengan hard copy ataupun dengan dokumen elektronik. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu mengenai batas waktu penyampaian surat pemberitahuan. Nah, untuk batas waktu penyampaian surat pemberitahuan ini dibedakan menjadi 3. Nah, yang pertama itu untuk surat pemberitahuan masa. Nah, untuk surat pemberitahuan masa ini paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Nah, ini paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Salsabila Syifa. Baiklah teman-teman, saya Salsabila Syifa akan menjelaskan bagaimana cara memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT. Wajib pajak dapat melakukan hal tersebut paling lama 2 bulan dari batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Nah, pemberitahuan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada kantor pelayanan pajak, bisa secara langsung ataupun melalui pos atau jasa ekspedisi lainnya. Nah, penyampaian tersebut dilampiri dengan 3 lampiran seperti yang tertera di samping, dan juga apabila menggunakan kuasa hukum wajib pajak harus ditambahkan dengan lampiran surat kuasa khusus. Nah, bagaimana jika wajib pajak terlambat menyampaikan SPT atau bahkan tidak menyampaikan SPT, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi seperti yang tertera di samping ini. Sanksi administrasi tersebut disesuai dengan jenis SPT yang dilanggar. Adapun ketika SPT telah disampaikan namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, maka wajib pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan unsurnya, apakah kealpaan atau kesengajaan. Nah, tentunya unsur kesengajaan ini hukumannya lebih besar dibandingkan dengan karena kealpaan. Unsur kesengajaan bisa mendapatkan tindak pidana penjara maksimal 6 tahun dan besarnya
Denda paling banyak sebesar 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar. Selanjutnya ada contoh SPT tahunan dan SPT masa. Ada banyak jenis SPT tahunan dan SPT masa yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Indri. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membuka website DJP Online Pajak dan bisa mengunduh formulir SPT-nya di sana. Itulah sekian dari pembahasan kelompok kami mengenai pajak, dari istilah-istilah pajak hingga SPT. Semoga apa yang telah kami sampaikan mudah dimengerti dan mudah diterapkan dalam urusan perpajakan. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir.